Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran daring, yang mana hari ini adalah merupakan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu mengenai lembaga penegak hukum. Nah, pada kali ini kita masuk kepada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama itu adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri. Nah, Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidik. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Nah, sedangkan yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan sanksi, memeriksa tanda pengenal diri. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kemudian mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana. Kemudian memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Selanjutnya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatan. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Yang kelima, menghormati hak asasi orang lain. Nah, sekarang yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun peran Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan
Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga Kejaksaan Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu pertama Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Yang kedua Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala jaksa tinggi atau Kajati. Yang ketiga Kejaksaan Negeri yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau Kajari. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang pidana. Nah, bidang pidana ini yang pertama ada melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, sekarang bagian B di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang pidata dan tata usaha negara ini, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminalitas. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Nah, di Indonesia perwujudan kekuasaan hakim diatur penuh dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Nah, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut oleh hakim. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi yang lainnya, nah yang ibu terangkat tadi, apakah kamu kira-kira ada yang bertanya atau kira-kira belum jelas, kamu boleh bertanya kepada ibu dan dikirimkan ke WA ibu. Nah, untuk memperjelas penjelasan ibu tadi, maka ibu akan bertanya kepada kamu, yaitu kepada Ale. Nah, Ale, cobalah kamu sebutkan peran dari kepolisian. Oke, anak-anak ibu, terima kasih. Sekian, kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat